Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Adventure di Weekend Crypto. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sepertinya bagi kalian yang mengikuti kripto bukan hari yang baik karena market merah. Semua market merah. Kayaknya hampir semua koin merah ya. Merah semua. Tentu saja untuk kita yang mencari keuntungan short term bukan hal yang baik melihat market berwarna merah seperti ini. Jadi seperti yang gue bilang minggu lalu, gue ada optimis bahwa market bisa naik. Tapi ternyata market melewati IMA 200, sekarang ada di bawah IMA 200. Mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan bahkan bisa mengikuti hal seperti ini ya. Akumulasi seperti ini kurang lebih selama 3 bulan. Bitcoin akan berada di area akumulasi dan mungkin di sini ada week yang cukup panjang. Bisa sampai ke 42 atau bahkan ke 40k harga Bitcoin terendah untuk Bitcoin berada di area akumulasi. Ini adalah sesuatu yang normal, Bitcoin turun karena memang dibutuhkan untuk Bitcoin turun. Jadi ya kalau kalian lihat seperti ini, bagi gua pribadi kita harus ingat bahwa Bitcoin ini sudah naik dari 0 naik ke 500 ke 1000 ke 1200 ke 20.000 40.000 dan sekarang 60.000 hampir 70k ya untuk all time high-nya. Jadi secara garis besar Bitcoin ini masih naik dari waktu ke waktu dan mungkin iya seperti sejarahnya butuh waktu dulu untuk turun lalu naik lagi turun lalu naik lagi. Jadi perlu kita ingat Bitcoin itu bergeraknya nggak lurus doang, tapi naiknya itu bergelombang, naik turun, naik turun. Dan gue ingin memperlihatkan chart dari ini dari @techdev_52 di Twitter. Kalau kalian main Twitter, kalian bisa follow juga techdev_52 kalau kalian tertarik tentang analisa-analisa. Ini sering memberikan analisa-analisa yang menarik sih menurut gue dan ini adalah salah satunya. Ini adalah pergerakan Bitcoin dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan garis ini yang kalian lihat warna hijau, biru, merah ini 1,27, 1,6, 2,2 ini adalah garis-garis Fibonacci. Jadi indikator Fibonacci, angka-angka Fibonacci. Kalau kalian lihat dari 2013 di sini terjadi pergerakan yang mirip. Sekali lagi ini mirip ya, nggak sama persis karena kayaknya sejarah bisa terulang tapi nggak sama persis. Yang terulang adalah momentumnya ya. Garis besarnya terulang. Bitcoin naik itu terulang. Tapi pergerakan per candlenya, pergerakan spesifiknya nggak terulang spesifik ya. Tapi mirip. Jadi itu salah satunya kenapa kita sering melihat sejarah untuk melihat pergerakan dari Bitcoin. Karena yang kita lihat ini adalah pergerakan candle. Yang kita lihat itu adalah apa yang dilakukan oleh manusia terhadap Bitcoin secara psikologi. Jadi kita bisa lihat ketika Bitcoin turun, orang-orang kebanyakan akan beli lagi, lalu ada yang jual lagi karena lihat Bitcoin naik, lalu di situ investor besar, orang-orang kebanyakan tendensinya akan membeli lalu akan terjadi all time high yang baru. Itu yang terjadi ya kurang lebih. Jadi itu terjadi di 2013, lalu terjadi kembali di 2017 2018. Di sini pergerakan Bitcoin setelah melewati level 1,272 lalu akan menyentuh 1,618. Di sini akan terjadi all time high. Setelah all time high akan turun dulu lalu akan kembali naik. Dan apakah hal tersebut akan terjadi kembali di 2021 ini? Artinya ini akan kita tunggu mungkin di 2022 Bitcoin akan kembali naik melihat pergerakan di Desember ini sepertinya akan banyak bermain di level di bawah level 1,618 di bawah garis biru ini ya. Bila mampu melewati garis biru ini, kemungkinan kalau kita melihat sejarah akan terjadi pergerakan seperti ini. Bitcoin akan naik melewati 100k. Itu adalah salah satu spekulasi berdasarkan garis-garis Fibonacci ya. Dan tentu saja analisa ini bisa salah. Kalau analisa ini bisa salah, analisa ini juga bisa benar. Lalu gue juga ingin memperlihatkan chart ini. Ini gue screenshot dari
YouTube-nya Benjamin Cowen. Kalian bisa subscribe juga atau kalian berkunjung ke Benjamin Cowen kalau kalian ingin melihat analisa-analisa tentang Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Di sini yang kalian lihat adalah sebelah kiri adalah chart dari Bitcoin 2021 weekly ya. Jadi chart mingguan dari Bitcoin. Dan di sebelah kanan ini adalah chart dari emas di tahun 1970-an monthly. Jadi chart bulanan dari emas di tahun 1970-an. Kalau kalian lihat ini cukup mirip apa yang terjadi Bitcoin sekarang dengan pergerakan emas di tahun 70-an. Di sini ada BIR, pergerakan RSI, indikator RSI ya turun. Di sini ada buying climax, lalu terjadi turun, lalu terjadi distribusi. Setelah distribusi terjadi backtest ketika sudah melewati garis trendline ini, terjadi breakout, lalu terjadi backtest. Seperti ini juga terjadi backtest di gold, setelah itu terjadi all time high rejection. Jadi setelah menyentuh all time high akan turun dulu. Ini juga terjadi pada emas, terjadi all time high rejection, lalu terjadi swing high retest. Jadi ya, kita sekarang ada di area ini. Apakah Bitcoin mampu mengulang sejarah, melakukan hal yang mirip yang dilakukan emas? Dan ini emas di tahun 70-an ya. Mungkin ketika emas pergerakannya masih tinggi-tingginya. Mungkin seperti awal-awal Bitcoin seperti ini. Kalau Bitcoin bisa melewati masa-masa setelah all time high rejection ini, Bitcoin bisa nembus ke all time high yang baru dan berada di level Fibonacci 1,618 ya. Seperti yang gua perlihatkan tadi sebelumnya. Di level Fibonacci, dan ini mirip dengan pergerakan emas di mana emas juga menyentuh level Fibonacci 1,618 lalu turun lagi setelah menyentuh level Fibonacci 1,6 ini ya. Dan ya, itu adalah hal yang menarik yang ingin gue bagikan pada kalian, bahwa apakah Bitcoin akan meniru apa yang dilakukan oleh emas pada tahun 70-an, dan apakah indikator Fibonacci, angka-angka Fibonacci ini bisa kembali menunjukkan hal yang menarik, di mana angka alam ini apakah akan terulang kembali. So, jadi itu apa yang ingin gue bagikan kepada kalian. Jadi menurut gue pribadi, gue secara short term ya tentu saja kita harus menunggu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi secara long term gue masih positif, gue masih optimis dengan Bitcoin dan cryptocurrency. So, jadi ya demikian update gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.